Jadi kalau melihat juga dari materi sebenarnya Borneo itu tidak sebagus Persib kalau misalnya saya lihat ya. Paling mereka kan hanya punya Mariano Peralta yang sangat kuat ya. Kan dari sejak awal musim bisa dibilang tuh yang lagi rame tentu rivalitas Persib dan Persija. Tadi Bung Ropan Mas Kesit juga udah bilang kan, ini kalau bisa dibilang sebagai El Clasico Indonesia, walaupun banyak yang bilang El Clasico Indonesia itu Persib lawan PSMS kan. Tapi kan tetap rivalitas Persib dan Persija nggak bisa dihilangkan begitu saja ya. Ketika Persib dan Persija dihubung-hubungkan musim ini, tapi tiba-tiba kan menyeruak justru yang menjadi pesaing langsung Persib itu malah Borneo kan. Nah kalau Bung Ropan lihat sendiri kira-kira apa sih kunci sukses Borneo nih bisa menyulitkan Persib Bandung musim ini? Konsistensi mereka. Ya bagaimana mereka tuh yang saya bilang di awal tadi 8 pertandingan terakhir mereka sejak kalah dari Dewa, terus mereka tidak kalah dan itu mereka akan pertahankan. Lefunes sudah bilang mereka tetap akan melewati pertandingan demi pertandingan dengan bisa memenangkan pertandingan itu 3 poin. Dan itu yang mereka lakukan nantinya. Untuk 5 pertandingan sisa mereka akan ingin sapu bersih juga dengan berharap pesaing utama Persib bisa keselewat, tersandung lah, itu terpeleset lah untuk bisa jangan sampai bisa memenangkan pertandingan semua kan. Jadi kalau melihat juga dari materi sebenarnya Borneo itu tidak sebagus Persib kalau misalnya saya lihat ya. Paling mereka kan hanya punya Mariano Peralta yang sangat kuat ya kalau bisa dilihat. Di gelandang lain juga Rivaldo Pakpahan misalnya. Mereka punya Kei Hirose yang ada ya di sana. Terakhir ada muncul siapa ya? Obieta yang kemarin bisa bikin gol ya. Nunes juga ya, Caio Nunes yang ada. Tapi mereka itu bermain dengan kolektivitas yang sangat bagus. Walaupun orang bisa melihat bahwa Peralta itu menjadi ikon mereka, tetapi Peralta ini kan bermain banyak memberikan umpan-umpan juga. Jadi dia tidak terlalu individualis dan itu menjadi keunggulan mereka. Semangat juang dari Borneo ini tim yang sangat bagus. Bagaimana Lefunes menanamkan rasa percaya diri, terus memotivasi pemain. Dan kalau di belakang kan Alvarez Buffon, bahkan Komang Teguh itu menariknya kemarin kan bikin gol tuh, Komang Teguh kan. Betul. Nah, dia menjadi salah satu bek tengah yang bersaing dengan pemain bek tengah asing yang bagus yang sudah membuat 4 gol termasuk Federico Barba kan, yang bisa membuat gol. Gustavo Franca misalnya, Malut kan. Satu lagi apa tuh Ramos dari PSM, ya pemain belakang yang sudah membuat 4 gol. Jadi ini pemain lokal satu-satunya pemain belakang yang masuk bisa membuat banyak gol, ya ada di Komang, nggak ada yang menduga kan, bahwa pertahanan mereka dengan Komang, Alvarez, Buffon kan sebenarnya biasa-biasa aja sebenarnya, dibandingkan dengan misalnya kalau head to head dengan Persib yang lebih bagus dengan Barba, Matrikari, Julio Cesar bergantian, Putros, Eliano kan bisa bagus, tapi itu yang bisa melihat dengan pemain yang ya saya pikir tidak begitu mewah, tidak begitu, tapi mereka bagus secara tim ya, as a team mereka bagus, kolektivitas yang mereka jaga itu enak buat mereka dan mereka tidak pernah tidak pernah takut bermain di tandang. Betul. Ya, selalu bermain secara terbuka, jual beli serangan. Jadi itu menarik buat saya untuk melihat bagaimana Borneo bisa bermain dan selalu bisa memenangkan. Ya, terutama ketika lawan PSM kan, sulit juga bagaimanapun untuk bisa memenangkan lawan PSM, main di PSM dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan itu luar biasa. Melawan Malut mereka bisa menang di Malut di saat Persib kalah kan. Itu tidak mudah juga. Tapi mereka bisa melewati semua tantangan dengan baik. Dengan pemain yang saya bilang tadi biasa-biasa aja sebenarnya untuk pemain. Tapi karena mereka kolektivitas yang sangat bagus, berani, mereka bermain secara terbuka, bikin gol dari open play dan semuanya. Dan ini menjadi tim yang baik ya saya pikir untuk musim ini. Jadi kalau mereka bisa bersaing di atas, wajar karena konsistensi yang mereka tunjukkan gitu. Nah ini kan sebelum match Borneo Persik juga, setelah match Borneo Persik akan digelar match Bayangkara Persib tadi juga. Borneo Persik ada Bayangkara Persib kan. Nah ini uniknya kan panpel setempat tuh mengharuskan bagi yang ingin menonton pertandingan di stadion tuh nggak boleh yang KTP asal Jawa Barat. Jadi yang beli tiket tuh wajib, kalau nggak salah wajib orang Lampung lah gitu. Nah ini Mas Kesit melihat ini seperti apa Mas? Apakah memang itu ya udah memang sesuai regulasi? Karena kan memang nggak boleh, tim tandang memang nggak boleh datang ke stadion. Nggak boleh. Ya. Itu gimana Mas Kesit? Saya kira sih hanya lebih kepada antisipasi dari tim tuan rumah aja ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau situasinya seperti sekarang ya, terutama Persib ya, kita lagi-lagi fokusnya ke Persib. Ini adalah tim yang memang sedang berjuang untuk kembali ke tracknya, meraih kemenangan. Dan kalau keran Bobotoh dibuka ya, pendukung mereka dibuka, kerannya dibuka, boleh nonton ke kandang lawan. Saya yakin itu
ribuan bobotoh pasti akan rame. Meluruk itu ke Lampung ya. Jaraknya apalagi jauh, jaraknya dekat gitu kan. Cuman kan ada resiko juga yang harus dihadapi oleh panitia, oleh PT Liga juga, oleh PSSI juga. Pada saat misalnya keran penonton itu boleh untuk bobotoh, kan dia melintas Jakarta nih. Kita ingatlah kemarin bagaimana ketika ada ya sedikit kericuhan lah di jalan tol, di kan? Cikampek ya. Iya, walaupun kita nggak bilang bahwa itu supporternya dari Bandung gitu, tapi ada kejadian di sana gitu, supporter Persebaya kan yang dicegat usai mereka main di Jakarta kan begitu. Itu kan memang punya resiko gitu. Artinya kalau kemudian pihak Bayangkara tidak mengizinkan penonton ber-KTP Jawa Barat, ya saya pikir wajar-wajar aja. Lebih kepada bagaimana kemudian pertandingan antara Bayangkara dan Persib dapat berlangsung aman tanpa ada gangguan yang mungkin bisa saja terjadi. Ya, karena itu tadi supporter Persib itu kan militansinya sangat luar biasa gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka melihat timnya pada saat ini sedang terjepit gitu kan, pasti upaya mereka untuk membela mati-matian timnya itu akan sangat tinggi. Gitu. Kalau dikasih kesempatan buat nonton, berangkat itu stadion di Bayangkara bisa jadi full sama Persib itu. Karena sekarang bobotoh semua tuh. Kalau Bayangkara main kandang kan sepi banget kan. Iya, betul. Bung Nopan gimana melihatnya? Nah, ini hanya berbicara soal regulasi saya pikir. Mereka akan hanya mematuhi karena regulasi sudah mengatakan demikian kan. Betul. Tim yang tandang tidak boleh untuk ikut ke sana. Walaupun sebenarnya kalau nggak ada masalah dengan Bayangkara, nggak akan ribut kalau memang dibuka juga. Kalau untuk dapat fulus banyak kan buka aja misalnya semua bobotoh semua ya akan hadir kan. Kan dari segi tiket semua kan pasti akan laku. Cuma karena regulasi sudah mengatakan demikian bahwa tidak boleh ada tim tamu, ya mereka akan lakukan. Tidak mau kecolongan juga. Pihak keamanan setempat ingin semua bisa bermain dengan baik, dan saya pikir oke lah bagi Persib Bandung kan, tantangan buat mereka lah untuk bagaimana bisa mendapatkan hasil yang bagus tanpa didukung juga oleh bobotoh. Mereka bisa menghasilkan 3 poin kan, ini luar biasa buat mereka. Tapi sebenarnya Persib juga di laman resminya selalu mengingatkan kan. Jadi ketika Persib menjamu sebuah tim, misal menjamu PSM, dia selalu mengingatkan supporter PSM tuh untuk tidak tandang ke Persib. Ya sebenarnya ya hal kayak gini juga sebenarnya sebagai pengingat juga ya. Tapi kabarnya juga kayaknya beberapa klub juga nggak ada larangan sih. Maksudnya dalam arti ketika misal Persija tandang ke markas PSM, emang pernah nggak sih kira-kira panpel PSM tuh melarang bagi pemilik KTP Jakarta nggak boleh? Saya nggak pernah ya. Nggak begitu kan kalau sudah bicara. Berarti ini kayaknya mungkin yang pertama kali, Bung Ropan. Bisa saja. Kalau misalnya kemarin lawan Arema kan Persib, pendukung Arema kan banyak yang datang juga kan. Mereka bisa sambut, semua bisa nonton. Akur aja. Nggak ada masalah. Ya, saya nggak tahu dengan ini harus lihat dengan KTP. Mungkin baru pertama kali. Baru pertama kali. Saya ingat saya sih ya baru dengar ini gitu ya. Kemudian dilihat KTP-nya begitu kan. Kalau dia orang Lampung KTP-nya KTP-nya Jawa Barat tapi dia pendukungnya Bayangkara kan boleh gimana? Iya kan. Jadi memang kalau kemudian memang lebih kepada lihat rivalitas ya, background bagaimana rivalitas antara klub yang satu dengan yang lain gitu. Kalau kemarin misalnya bonek hadir kok Jakarta lawan Persija. Sebelumnya kan orang kalau ada bonek, wah udah bayangannya udah rusuh nih. Tapi kan ternyata enggak, akur gitu ya. Walaupun ketika mereka pulang ada sedikit insiden lah. Tapi secara umum kan mereka aman-aman aja begitu kan. Di beberapa pertandingan lainnya juga seperti itu gitu. Tapi klub-klub yang memang supporternya itu punya rivalitas dengan klub tertentu ya, saya setuju sih ya. Sampai saat ini memang masih sulit misalnya untuk menghadirkan pendukung Persib dengan Persija dalam satu stadion gitu. Itu masih belum mungkin lah. Perlu perjuangan gitu. Itu perlu perjuangan panjang. Harapannya bisa terrealisasi dalam beberapa tahun. Harapannya kita ingin semua pendukung ya di klub-klub Super League ini ya bisa lah mereka enjoy, mau nonton kemana aja. Jakarta menonton ke Bandung menonton ke Jakarta, Surabaya menonton ke Malang menonton ke Surabaya. Bisa aja. Arema Persebaya hari ini juga mainnya di Bali kan. Iya, tapi kan memang butuh proses, butuh pendewasaan supporter untuk bisa menerima apapun hasil di lapangan. Nah, itu dia. Nah, ini singkatnya nih, kira-kira Bung Ropan, Mas Kesit, kira-kira di pekan keberapa gelar juara Super League akan ditentukan nih?
Sampai pekan terakhir saya pikir. Sampai pekan terakhir yang akan menentukan. Bisa Menurut jadi. saya kan 5 pertandingan ini bisa di pekan terakhir akan ditentukan. Bisa jadi seperti ketika Bayangkara juara, kemudian Bali United kedua, poinnya kan sama. Tuh, 68. Ya. Kemudian Bayangkara dinyatakan juara karena head to head-nya menang atas Bali United. Jangan-jangan head to head juga. Head to head juga. Karena Persib menang head to head. Iya, gitu kan. Benar. Jadi musim ini memang bisa merujuk ke tahun 2017 saat itu. Iya, 2017. Dan waktu itu kan juga kayaknya yang ada Bayangkara diuntungkan karena ada match Mitra Kukar ya. Gara-gara mainin pemain yang ilegal, pemain akumulasi akhirnya menang 3-0. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang kemudian memberikan sedikit keuntungan untuk tim juara. Tim juara, betul. Pokoknya kita nantikan siapa yang nanti akan jadi juara Super League ya. Kemungkinan akan ditentukan di pekan ke-34. Ini